Pada pertemuan dua lempeng tektonik akan terjadi beberapa fenomena, kecuali A. Aktivitas vulkanisme, B. Aktivitas vulkanisme laut dalam, C. Daerah hiposentral gempa dangkal dan dalam, D. Bentuk palung laut di tempat tumbukan, atau E. Pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Nah, ini adalah ilustrasi dari pertemuan dua lempeng tektonik atau yang disebut dengan gerakan konvergensi lempeng. Nah, gerakan saling mendekat atau konvergensi lempeng ini bisa terjadi tiga macam ya. Yang pertama yaitu pertemuan gerak samudra atau lempeng samudra dengan lempeng benua seperti gambar yang paling kiri. Atau gambar yang tengah, oceanic convergence. Ini maksudnya adalah pertemuan antara sesama lempeng samudra. Dan yang paling kanan ini adalah pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, masing-masing dampaknya berbeda-beda ya. Gambar yang pertama ini disebut dengan subduksi, yaitu hujaman dari lempeng samudra terhadap lempeng benua. Kemudian yang paling kanan, yang ketiga ini, lempeng benua dengan lempeng benua namanya kolisi atau tumbukan. Nah, daerah konvergensi atau pertemuan dua lempeng tektonik dapat menimbulkan terbentuknya lipatan pegunungan apabila yang terjadi adalah tumbukan atau kolisi. Nah, tumbukan atau kolisi ini adalah pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Kemudian bisa juga terbentuknya palung laut apabila yang terjadi adalah hujaman atau subduksi, yaitu pertemuan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, perlu diingat bahwa lempeng samudra itu punya kekuatan lebih tinggi, punya massa jenis yang lebih berat daripada lempeng benua. Maka ketika keduanya berhadapan atau mengalami konvergensi, yang menang itu adalah lempeng samudra. Dia akan menghujam lempeng benua. Kemudian bisa juga aktivitas vulkanisme, sehingga terbentuklah gunung atau deretan gunung api. Dan peristiwa pertemuan lempeng ini bisa juga menghasilkan aktivitas tektonisme. Salah satunya adalah gempa tektonik. Di sini jawabannya adalah yang D, bentuk palung laut di tempat tumbukan. Karena tumbukan atau kolisi merupakan konvergensi lempeng benua dengan lempeng benua yang akan menghasilkan lipatan pegunungan. Terjadinya pasti di darat kalau pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, tidak mungkin menghasilkan palung laut karena palung laut itu dihasilkan dari lempeng samudra yang ketemu dengan lempeng benua, dan jelas terjadinya juga pasti di dasar laut. Jadi di sini jawabannya yang D. Ciri khas yang membedakan morfologi karst di daerah tropis basah dan daerah tropis kering adalah ketebalan lapisan batuan kapurnya, umur batuan kapurnya, bentuk bukit-bukit karstnya, keberadaan gua-gua kapurnya, atau keberadaan aliran sungai bawah tanahnya. Perbedaan morfologi karst atau morfologi kapur di daerah tropis basah dengan tropis kering itu disebabkan perbedaan curah hujan. Pelapukan kimiawi di daerah tropis basah lebih tinggi karena daerah tropis basah ini artinya curah hujannya kan tinggi. Nah, maka pelapukan kimiawinya lebih tinggi. Sehingga batuan kapurnya memiliki lapisan yang lebih tipis. Sedangkan di daerah tropis kering, karena curah hujannya rendah, maka pelapukannya minim, sehingga lapisan batuan kapurnya lebih tebal. Maka di sini kita pilih yang A, ketebalan lapisan batuan kapurnya. Nah, kenapa tidak kita pilih yang lain, umur batuan kapurnya misalnya. Nah, umur batuan kapurnya ini bukan dipengaruhi oleh iklimnya, apakah dia tropis basah atau tropis kering ya. Kita perlu ingat bahwa yang menentukan umur batuan kapurnya berarti perjalanan dari siklus batuannya itu sendiri, yang mana setiap batuan itu pasti berasal dari magma begitu ya. Kemudian dia berubah menjadi batuan beku. Nah, batu kapur sendiri ini adalah kategori batuan sedimen. Jadi batuan sedimen itu kan setelah batuan beku, nah ini dia mengendap bersama dengan material lain. Dalam hal ini kalau terumbu karang itu kalau
batu kapur ini adalah dia mengendap bersama dengan terumbu karang yang udah mati, kemudian berubahlah menjadi batu kapur. Jadi yang menyebabkan atau mempengaruhi umur batuan kapurnya itu tidak ada kaitannya dengan iklim, tapi kaitannya dengan proses siklus batuannya, dari membekunya magma, kemudian proses pengangkutan ataupun pengendapan, sehingga dia bisa sampai menjadi batuan sedimen yang berupa batu kapur ini. Nah, kemudian bentuk bukit-bukit kars, keberadaan gua kapur, dan keberadaan aliran sungai bawah tanah juga bukan jawaban yang tepat. Ya, jelas di sini bedanya tropis basah itu curah hujan tinggi sehingga pelapukan kimiawinya tinggi, sedangkan tropis kering curah hujannya rendah. Jadi pelapukannya itu minim ya. Yang satu pelapukannya tinggi, yang satu pelapukannya itu rendah. Nah, maka akan mempengaruhi ketebalan lapisan batuan kapurnya. Unsur-unsur dalam proses difusi keruangan abu vulkanik Gunung Merapi yaitu A. Area dan waktu, item yang didifusikan, tempat asal, tujuan dan jalur perpindahan. B. Penduduk, gerakan, jalur transportasi dan jarak. C. Jarak, kaitan, gerakan, tempat tujuan dan tempat asal. D. Ruang, tempat, lokasi, waktu dan item yang didifusikan. Atau yang E. Penduduk, jarak, gerakan, jalur perpindahan, tempat asal dan tempat tujuan. Nah, di sini kita perlu highlight bagian difusi keruangan. Difusi keruangan itu apa? Soal ini menanyakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyebaran abu vulkanik. Nah, jadi difusi itu artinya penyebaran atau pembauran. Kita bisa eliminasi yang B dan yang E, karena penduduk sama sekali tidak dapat mempengaruhi proses penyebaran abu vulkanik. Kemudian opsi D tidak dapat dipilih karena kurang lengkap, dan kata ruang, tempat, dan lokasi itu memiliki arti yang sama. Opsi A lebih kuat daripada C karena area dan waktu. Nah, area dan waktu ini berkaitan dengan waktu terjadinya angin yang berbeda di pagi dan sore hari. Jalur evakuasi bencana erupsi itu harus berbeda dengan arah angin untuk menghindari awan panas dan abu vulkanik yang terbawa tiupan angin. Kemudian, item yang didifusikan. Nah, ini maksudnya abu vulkaniknya. Ukuran butir dan berat jenis abu vulkanik ini akan mempengaruhi proses penyebarannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Zona depresi di Jawa memperlihatkan kenampakan bentuk muka bumi yang berbeda dengan zona depresi di Sumatera. Sebab cekungan di Jawa terdiri atas rangkaian pegunungan vulkanik muda, sedangkan cekungan di Sumatera berupa jalur patahan semangko. Nah, pernyataannya salah. Secara geologis, Jawa dengan Sumatera punya banyak kesamaan. Kedua pulau ini sama-sama merupakan bagian dari pertemuan lempeng Eurasia dengan Indo-Australia dan jalur pegunungan Sirkum Mediterania. Bentukan depresi atau cekungan di kedua pulau ini disebabkan aktivitas tektonisme yang sama. Kemudian, alasannya benar. Cekungan di Jawa terdiri atas rangkaian pegunungan vulkanik muda, sedangkan cekungan di Sumatera berupa jalur patahan semangko. Akan tetapi, keduanya sama-sama merupakan bagian dari bentukan akibat pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia dan jalur pegunungan Sirkum Mediterania. Nah, jadi jawabannya D, karena yang atasnya salah, yang bawahnya benar. Frekuensi getaran gempa vulkanik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gempa tektonik, karena A. Setiap erupsi disertai gempa berkali-kali. B. Energi gempa vulkanik dilepaskan secara bertahap. C. Cadangan energi gempa vulkanik sangat besar. D. Jumlah gunung api banyak dan tersebar merata. Atau E. Pasca gempa vulkanik selalu disusul erupsi gunung api. Gempa vulkanik lebih sering terjadi daripada gempa tektonik. Dengan kata lain, frekuensi gempa vulkanik lebih tinggi dibandingkan dengan gempa tektonik. Sebabnya adalah gempa vulkanik identik dengan aktivitas magma
yang bergejolak atau bergerak muncul ke permukaan ketika sedang erupsi. Karena proses ini berlangsung terus-menerus dan pelepasan energi dilakukan secara bertahap, maka frekuensi gempa vulkanik cukup sering terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Meskipun begitu, gempa vulkanik memiliki kekuatan yang lebih lemah daripada gempa tektonik. Jawabannya yang B. Energi gempa vulkanik dilepaskan secara bertahap. Jadi yang mesti kita ingat di sini adalah perbedaan karakter gempa tektonik dengan gempa vulkanik. Sederhananya, gempa vulkanik sering terjadi tapi kekuatannya cenderung lemah. Sedangkan gempa tektonik jarang terjadi tapi sekalinya terjadi biasanya kekuatannya besar. Gempa-gempa yang sampai menimbulkan tsunami, kemudian kerusakan-kerusakan berat, itu biasanya gempa tektonik. Bukti bahwa benua yang saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea yang mengalami pemisahan adalah A. Adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan di dua benua. B. Kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai. C. Adanya rangkaian pegunungan dan gunung api di dunia. D. Kesamaan ketebalan batuan dan relief di kedua pantai benua. Atau E. Adanya lapisan dalam kerak bumi atau litosfer yang simetris. Soal tersebut bicara tentang continental drift theory. Teori yang dikemukakan Alfred Wegener yang mengatakan bahwa pada awalnya bumi memiliki satu benua besar bernama Pangea. Kemudian seiring berjalannya waktu, ia terpecah-pecah menjadi beberapa benua dan banyak pulau seperti sekarang ini. Salah satu bukti kebenaran teori ini yang paling kuat adalah persamaan garis pantai timur Amerika Selatan dengan pantai barat benua Afrika. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai. Lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan sesar. Sebab lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan utara Papua. Kalimat pernyataannya salah. Subduksi merupakan bentuk dari pergerakan lempeng yang konvergen, artinya lempeng yang saling mendekat ya. Ia tidak akan menghasilkan sesar. Perhatikan di sini subduksi, ini ilustrasinya ya, pada gerak yang konvergen, lempeng yang saling mendekat. Subduksi biasanya akan membentuk pembengkakan tepi benua dan atau palung di dasar laut. Jadi bisa dua-duanya bisa salah satu di antara ini ya. Sedangkan sesar atau patahan terbentuk dari pergerakan lempeng yang transform, yaitu pergerakan lempeng yang bergesekan. Nah, ini contoh dari ilustrasi gerak yang transform. Kemudian di sini alasannya benar ya. Lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumpukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan utara Papua. Nah, jadi lempeng Indo-Australia dan Pasifik itu bertemu di wilayah Indonesia bagian timur dan membentuk rangkaian gunung api di Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Jadi jawabannya D, karena pernyataannya salah tapi alasannya benar. Bentuk aktivitas Gunung Merapi di Yogyakarta yang sering menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lahan yang masif adalah A. Bom dan lapili. Bom dan lapili ini adalah material yang padat ya. Bom ini yang besar, lapili ini yang kecil. Kemudian yang B, aliran lahar dingin. C, luncuran awan panas. D, aliran lava panas. Atau E, aliran piroklastik. Material erupsi yang paling luas jangkauannya adalah awan panas yang sering dijuluki sebagai wedus gembel. Suhu yang panas dan jangkauannya yang luas membuat sering memakan korban banyak. Nah, dan juga kerusakan lahan yang besar. Maka kita pilih yang C, luncuran awan panas. Nah, bukan berarti pilihan jawaban yang lain tidak menimbulkan korban jiwa ya. Nah, tapi di sini pertanyaannya yang paling sering menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang besar terhadap lahan. Nah, yang masif. Maka kita pilih yang jangkauannya dia paling besar atau paling luas. Maka pilihannya adalah wedus gembel atau awan panas.
Nah, yang mana suhunya bahkan bisa sampai ratusan derajat Celcius.